Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan dalam jaringan. Mata kuliah Dinamika dan Komunikasi Kelompok untuk perkuliahan minggu ke-8 yang berjudul Kepemimpinan Kelompok. Pada pembahasan kali ini, kita akan mempelajari sejumlah konsep dalam kepemimpinan, yakni teori kepemimpinan, gaya kepemimpinan, konsep kekuasaan, dan jenis-jenis kekuasaan. Mari kita mulai dengan sub pokok bahasan pertama, yakni tentang komunikasi antar pribadi. Perlu diketahui bahwa kepemimpinan itu berbeda dengan pemimpin. Jika pemimpin mengacu pada orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang untuk mengatur atau mengontrol orang lain, sementara kepemimpinan merupakan suatu fungsi, tindakan, atau peran yang dilakukan untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama dalam upaya mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Adapun kepemimpinan yang melekat pada seorang pemimpin dapat dimiliki melalui beragam cara, bisa saja dilahirkan atau disebut dengan born leader yang juga berarti diturunkan, atau appointed leader, yakni adalah kepemimpinan yang ditunjuk, atau mungkin juga assign leader, train leader, dan situational leader. Jenis kepemimpinan yang pertama adalah kepemimpinan born leader, yakni adalah kepemimpinan yang didapatkan karena bakat dari lahir. Pandangan dari teori ini menyatakan bahwa seseorang akan menjadi pemimpin karena keturunan atau ia telah dilahirkan dengan membawa bakat kepemimpinan. Teori keturunan ini dapat saja terjadi karena seseorang dilahirkan telah memiliki potensi, termasuk memiliki potensi atau bakat untuk memimpin. Dan inilah yang disebut dengan faktor dasar. Dalam realitas, teori keturunan ini biasanya dapat terjadi di kalangan bangsawan atau keturunan raja-raja. Karena orang tuanya menjadi raja, maka seorang anak yang lahir dalam keturunan tersebut akan diangkat menjadi raja. Berikutnya adalah appointed leader atau pemimpin atas dasar penunjukan. Individu yang ditugaskan oleh otoritas yang lebih tinggi ke dalam unit organisasi atau biasanya dalam kapasitas manajerial atau dalam tim. Nah, maka individu yang ditugaskan ini termasuk ke dalam appointed leader. Beberapa pemimpin dapat dipilih tanpa partisipasi langsung dari publik. Orang-orang ini dapat dipilih oleh pimpinan lainnya atas dasar latar belakang yang dimilikinya dan hasil dari proses penilaian pemimpin lainnya. Assign leader atau pemimpin yang ditugaskan atau pemimpin atas dasar penugasan. Pemimpin yang ditugaskan adalah orang yang menggunakan posisi mereka dalam organisasi seperti jabatan untuk mendapatkan wewenang mereka dalam mengatur dan mengendalikan anggotanya. Dengan demikian, suatu organisasi dapat berharap bahwa karyawan lain memberikan rasa hormat kepada pemimpin jenis ini yang didasarkan atas posisi mereka, bukan berdasarkan keterampilan atau kepemimpinan mereka. Berikutnya adalah train leader atau pemimpin yang dilatih. Pemimpin jenis ini lahir dari hasil pelatihan atau proses pembelajaran. Berbeda dengan pandangan born leader yang percaya bahwa kepemimpinan itu diturunkan atau bakat dari lahir. Pandangan pada konsep ini percaya bahwa jika kepemimpinan bisa saja dilatih, tidak melulu merupakan bakat. Dengan demikian, siapapun dapat menjadi pemimpin melalui proses pembelajaran atau bahkan lewat pelatihan khusus. Selanjutnya, Lutyens menguraikan 5 pendekatan dalam kepemimpinan. Yang pertama adalah pendekatan sifat bawaan. Pendekatan ini sama dengan teori sebelumnya yang mengatakan bahwa kepemimpinan terjadi karena karakter atau pembawaan atau dapat juga dari sifat-sifat yang diturunkan seperti yang telah diuraikan dalam teori born leader. Dan pendekatan berikutnya adalah pendekatan kelompok, di mana pendekatan ini menjelaskan bahwa keberadaan pemimpin mempengaruhi anggota untuk mewujudkan tujuan kelompok. Dan pendekatan situasi
Dalam pendekatan ini, pemimpin diharapkan memiliki sikap yang luas atau fleksibel sehingga dapat adaptif terhadap situasi dan kondisi yang ada. Selanjutnya adalah pendekatan tujuan terjalin, di mana kehadiran pemimpin di masyarakat diharapkan dapat memotivasi masyarakat. Dan yang terakhir adalah pendekatan partisipatori, yang mana pemimpin hadir belajar bersama masyarakat untuk memecahkan suatu masalah bersama. Kepemimpinan partisipatori dilakukan dengan cara persuasif, menciptakan kerjasama yang serasi, menumbuhkan loyalitas dan partisipasi dari para anggotanya. Penjelasan lebih lanjut mengenai participatory leadership atau kepemimpinan partisipatori yang mana diilustrasikan dalam gambar berikut ini. Ilustrasi tersebut menggambarkan hubungan antara elemen yang saling terkait satu sama lain, sehingga menciptakan suatu pola interaksi antara karakter pemimpin, seperti misalnya ciri dan latar belakang pengetahuannya, dengan perilaku yang dimilikinya, serta lingkungan yang juga turut mempengaruhi. Terdapat 4 teori kepemimpinan menurut sejumlah ahli. Yang pertama adalah teori sifat, teori fungsional, teori perilaku, dan teori situasional. Teori sifat pemimpin memandang keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh sifat kepribadian, baik secara fisik maupun psikologis. Adapun keefektifan pemimpin menurut teori ini ditentukan oleh sifat, perangai, atau ciri kepribadian yang bukan saja bersumber dari bakat, tapi juga dari pengalaman dan hasil belajar. Berikut adalah sifat-sifat utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama adalah memiliki intelijensi atau kecerdasan, kematangan dan keleluasaan dalam melakukan pandangan sosial, serta memiliki motivasi dan keinginan berprestasi atau entusiasme. Bersikap dominan dan memiliki kepercayaan diri yang baik, serta mampu menciptakan partisipasi sosial. Selain itu, seorang pemimpin juga harus mampu menjunjung tinggi kesetaraan atau yang disebut dengan equalitarianisme. Adapun sifat fisik, ini juga menjadi penting. Misal orang yang memiliki postur tubuh yang besar dengan paras yang tampan akan lebih mudah melakukan tindakan persuasif. Selanjutnya adalah teori fungsional, di mana teori ini melihat kepemimpinan sebagai seperangkat perilaku yang mungkin dilaksanakan oleh setiap anggota kelompok untuk memaksimalkan keefektifan kelompok. Teori ini berpendapat bahwa tugas utama pemimpin adalah untuk melihat apapun yang diperlukan untuk kebutuhan kelompok. Artinya, seorang pemimpin dapat dikatakan telah melakukan tugasnya dengan baik ketika mereka telah memberikan kontribusi untuk efektivitas kelompok dan kohesivitas. Mengacu pada fungsi pemimpin di dalam teori ini merujuk pada 2 perilaku utama, yaitu adalah perilaku yang berorientasi tugas atau task oriented dan perilaku yang berorientasi hubungan atau relation oriented. Relation oriented ini diarahkan pada pembentukan suasana interpersonal yang memuaskan dalam kelompok. Perilaku yang berorientasi pada tugas yang dilakukan oleh seorang pemimpin biasanya terdiri dari melakukan inisiasi, koordinasi, meringkas, dan mengelaborasi. Inisiasi berarti mengemukakan ide tentang prosedur dan solusi suatu masalah. Sementara koordinasi adalah perilaku komunikatif yang membantu menghubungkan berbagai komponen kegiatan kelompok dalam kesatuan kerja. Dan meringkas artinya adalah perilaku untuk mengurangi kebimbangan kelompok dengan jalan menunjukkan segala sesuatu yang terjadi dalam kelompok yang dikelola dan apa yang akan dicapai serta yang masih perlu dilakukan. Adapun tugas seorang pemimpin lainnya yaitu adalah mengelaborasi, yaitu menguraikan gagasan orang lain sehingga lebih mudah difahami. Tidak menolak gagasan tetapi menganalisis dan memperjelas sehingga lebih tergambar aplikasinya. Berikutnya adalah teori perilaku. Teori ini tidak menekankan pada sifat-sifat atau kualitas yang harus dimiliki seorang pemimpin, tetapi memusatkan bagaimana cara aktual pemimpin berperilaku dalam mempengaruhi orang lain, dan hal ini dipengaruhi oleh gaya kepemimpinannya masing-masing. Dengan kata lain, keberhasilan seorang pemimpin sangat bergantung pada perilakunya dalam melaksanakan fungsi kepemimpinan.
Dan gaya atau perilaku kepemimpinan tampak dari cara melakukan pengambilan keputusan, cara memerintah, cara memberikan tugas, dan lain sebagainya. Teori selanjutnya adalah teori situasional, di mana seorang pemimpin agar efektif, ia harus mampu menyesuaikan gayanya terhadap tuntutan situasi yang berubah-ubah. Inti dari teori kepemimpinan situasional adalah gaya kepemimpinan seorang pemimpin akan berbeda-beda tergantung dari tingkat kesiapan para pengikutnya. Pemahaman fundamental dari teori ini tentang tidak adanya gaya kepemimpinan yang terbaik. Kepemimpinan yang efektif adalah bergantung pada relevansi tugas dan hampir semua pemimpin yang sukses selalu mengadaptasi gaya kepemimpinan yang tepat. Lanjut pada pembahasan selanjutnya mengenai gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan suatu cara, pola, dan kemampuan tertentu yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam bersikap, berkomunikasi, dan berinteraksi untuk mempengaruhi anggotanya. Gaya kepemimpinan yang pertama adalah otoriter, di mana gaya kepemimpinan ini bercirikan bahwa kekuasaan dan wewenang itu mutlak dimiliki oleh pemimpin. Pengambilan keputusan sepenuhnya dilakukan oleh pemimpin dan bawahan tidak diikutsertakan untuk memberi saran, ide, dan pertimbangan. Adapun gaya kepemimpinan berikutnya adalah tipe demokratis, di mana tipe ini pemimpin selalu bersedia menerima dan menghargai saran-saran, pendapat, dan nasihat dari staf dan bawahan melalui forum musyawarah untuk mencapai kata sepakat. Kepemimpinan demokratik adalah kepemimpinan yang aktif, dinamis, dan terarah. Kegiatan-kegiatan pengendalian dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab bersama-sama dengan anggotanya. Selanjutnya laissez-faire, di mana tipe kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari tipe kepemimpinan otokratik. Dalam kepemimpinan tipe ini, sang pemimpin biasanya menunjukkan perilaku yang pasif dan seringkali menghindar diri dari tanggung jawab. Seorang pemimpin yang kendali bebas cenderung memilih peran yang pasif dan membiarkan organisasi berjalan menurut tempoknya sendiri. Di sini, seorang pemimpin mempunyai keyakinan yang bebas dengan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya terhadap bawahan atau anggota, maka semua usahanya akan cepat berhasil. Selanjutnya, terdapat tipe kepemimpinan menurut ahli lainnya, yakni sebagaimana dikemukakan oleh Susskind dan Susskind, yang membagi 3 tipe kepemimpinan. Yang pertama adalah kepemimpinan karismatik, kemudian kepemimpinan transaksional, dan transformasional. Kepemimpinan karismatik dicirikan dengan seorang pemimpin yang memiliki karakteristik khusus, yaitu daya tariknya yang sangat memikat sehingga mampu memperoleh pengikut yang sangat besar, dan para pengikutnya tidak selalu dapat menjelaskan secara konkret mengapa orang tersebut bisa dikagumi. Mereka menerima pemimpin tersebut tanpa mempertanyakan lagi. Mereka tunduk kepada pemimpin dengan senang hati, merasa disayang terhadap pemimpin tersebut, dan mereka terlibat secara emosional dalam misi kelompok atau organisasi. Selain itu, anggota juga percaya bahwa mereka dapat memberi kontribusi terhadap keberhasilan dan mereka mempunyai tujuan-tujuan kinerja yang tinggi. Adapun pola hubungan yang dikembangkan dalam kepemimpinan transaksional berlandaskan pada hubungan timbal balik atau bersifat transaksi yang saling menguntungkan. Karenanya, keterlibatan anggota di dalam kelompok ini biasanya berekspektasi akan suatu imbalan atau menghindari sebuah hukuman, karena reward dan punishment itu berlaku pada tipe kepemimpinan ini. Lebih lanjut, kepemimpinan transformasional merupakan tipe kepemimpinan yang dianggap ideal karena tipe ini telah menjunjung tinggi pemberdayaan anggotanya. Adapun proses pengaruh yang dimiliki oleh pemimpin merupakan proses menginternalisasi nilai-nilai bersama yang menjadi pedoman bertindak. Selain itu, pemimpin dan bawahan yang diberdayakan dituntun oleh suatu visi bersama, dan motif kekuasaan bawahannya itu terjadi kesaling ketergantungan antara bawahan atau anggota yang diberdayakan sebagai mitra kerja. Berikut adalah contoh tindakan kepemimpinan transformasional. Yang pertama adalah fokus, di mana tindakan-tindakan pemimpin harus dapat merebut perhatian orang, memfokuskan mereka pada isu-isu penting dalam suatu diskusi. Dan tindakan lainnya bersifat
atau bersikap komunikatif, yakni adalah pemimpin harus memiliki keterampilan komunikasi yang efektif dan aktif mendengarkan, mengutamakan umpan balik yang sesuai, dan apabila menjelaskan gagasan yang rumit, itu bisa menjadi jelas. Tindakan lainnya yakni adalah kredibilitas, di mana perilaku pemimpin harus konsisten terhadap tindakan atau dapat diandalkan, terutama dalam pemenuhan janji-janji. Kepemimpinan transformasional juga harus penuh hormat atau peduli, di mana tindakan-tindakan yang menunjukkan kepedulian terhadap bawahan, seperti menyampaikan ucapan selamat atas pencapaian yang dilakukan bawahan. Dan juga kepemimpinan yang transformasional harus mampu menciptakan peluang. Tindakan-tindakan yang dirancang untuk mendapatkan komitmen penuh dari setiap individu terhadap gagasan dan proyek baru. Seringkali pemimpin harus dapat memanajemen sumber daya manusia dengan melibatkan mereka dan memberi mereka tanggung jawab yang jelas. Mari beralih pada subpokok bahasan yang ketiga terkait dengan konsep kekuasaan. Berbicara tentang pemimpin dan kepemimpinan, maka tidak terlepas dari yang namanya konsep kekuasaan atau power. Kekuasaan itu sendiri diartikan sebagai otorisasi dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu dalam rangka penyelesaian tugas tertentu. Atau secara sederhana, kekuasaan diartikan sebagai kapasitas individu untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Mengacu pada Friends and Raven menyatakan bahwa kepemimpinan sebagai seni mempengaruhi dapat dilancarkan dengan menggunakan berbagai jenis kekuasaan. Jenis yang pertama yakni reward power, yaitu jenis kekuasaan yang diwujudkan dengan pemberian hadiah atau reward seperti gaji, promosi, jabatan, atau reward yang bersifat non-materi seperti pujian. Jenis kekuasaan ini pada umumnya terdapat pada perusahaan. Jenis kekuasaan berikutnya yaitu adalah coercive power, yaitu kekuasaan atas dasar paksaan, ancaman fisik maupun psikologis yang menimbulkan rasa takut. Contohnya misalnya pemimpin dalam kelompok geng Yakuza yang terkenal di Jepang. Jika teman-teman pernah mendengar, Yakuza adalah kelompok paling ditakuti di Jepang, yang mana pada jenis ini seorang pemimpin akan memerintah sesuai dengan kehendaknya sendiri tanpa ada yang boleh membantah semua perintahnya. Berikutnya legitimate power, yang mana jenis kekuasaan ini bersumber dari posisi formal seseorang atau kedudukan struktural dalam organisasi formal. Contoh jenis kekuasaan ini paling umum terjadi misalnya kepala negara. Selanjutnya referent power, yaitu kekuasaan yang bersumber dari sifat-sifat pribadi yang positif, sehingga semakin baik sifat yang dimiliki seorang pemimpin akan semakin banyak disukai oleh orang lain atau anggotanya. Jenis kekuasaan ini dimiliki oleh seorang pemimpin yang memiliki inner power. Adapun expert power yaitu bersumber dari kemampuan dan profesionalitas seseorang, yakni proses mempengaruhi orang lain terjadi karena keahlian yang dimiliki oleh pemimpinnya. Jika digambarkan dalam sebuah model kepemimpinan dapat dilihat pada gambar berikut. Kekuasaan pemimpin akan menentukan bagaimana cara pemimpin berperilaku dalam mengorganisir anggotanya dan akan menghasilkan reaksi anggota yang beragam tergantung daripada tingkat kepuasan anggota. Jika anggota merasa puas dan terpenuhi kebutuhannya di dalam kelompok, maka kepuasan tersebut akan direfleksikan melalui kepatuhannya terhadap pemimpin. Berikut contoh-contoh hasil studi terkait dengan konsep kepemimpinan, di mana sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kelompok dengan pemimpin yang demokratis merasa lebih puas dan berfungsi secara teratur dan positif. Adapun kelompok dengan pemimpin otoriter mengalami insiden keagresivitasan yang lebih tinggi dan lebih apatis. Anggota dari kepemimpinan demokratis lebih puas dari kelompok laissez-faire. Dan mayoritas anggota kelompok lebih menghendaki pemimpin yang demokratis dan daripada otoriter. Walau ada pun beberapa yang lebih puas dengan kepemimpinan otoriter. Kelompok-kelompok dengan kepemimpinan otoriter lebih banyak meluangkan waktu dalam pekerjaan yang produktif hanya apabila ada pemimpin. Sekian pembahasan kali ini, sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.